Ketika kau akan mati, yang kau lihat bukanlah nyawamu yang bersinar seperti di film-film. Itu semua adalah omong kosong. Tapi kau akan melihat seluruh dosa-dosa yang pernah kau lakukan. Orang-orang yang kau kecewakan, waktu yang kau sia-siakan, dan kau berharap kau akan bisa memperbaikinya andai kau punya waktu lagi. Begitulah film ini memulai kisahnya. Jimmy Conlon yang diperankan oleh salah satu favorit dari aktor aku guys, yaitu Liam Neeson. Adalah seorang veteran perang yang kini hidupnya sangat kacau. Ia membuat beberapa kesalahannya yang sulit untuk diperbaiki. Siang itu, ia tertidur di sebuah bar. Ia sedang menunggu Danny Maguire. Dan ketika terbangun, Jimmy segera menuju ke ruangan Danny. Di sana ada dua petugas polisi yang juga dikenalnya. Mereka tampak sedang mengambil uang jatah preman. Setelah dua petugas itu pergi, Danny yang tak melihat kedatangan Jimmy segera menyeruput sarapannya menggunakan hidungnya. Namun kedatangan Jimmy mengejutkannya. Jimmy mengatakan ia ke situ karena pemanas di rumahnya meledak. Dan ayah Danny meminta untuk menemui Danny. Jimmy akan meminjam $800, tapi Danny memberinya syarat. Ia meminta Jimmy untuk menggantikan seseorang menjadi Santa Claus saat malam Natal. Di tempat lain, di sebuah sasana tinju, Mike Conlon sedang melatih muridnya. Sedangkan muridnya yang lain yang bernama Lex memvideokannya. Lex selalu bersemangat, tapi malas berlatih. Mike mengatakan kepada Lex bahwa Lex sangat bodoh karena ia mempunyai bakat yang baik tapi yang dilakukannya hanyalah main-main. Sementara itu kini Danny membawa temannya kepada ayahnya Shawn Maguire yang diperankan oleh Ed Harris. Teman Danny akan menawarkan kerjasama penjualan heroin kepada Shawn dengan keuntungan yang sangat besar. Tapi Shawn menolaknya. Ia mengatakan jika dulu memang ia melakukan itu dan itu menjadikannya memiliki cukup banyak uang. Tapi kini ia tidak mau lagi karena ia melihat teman-temannya dan tetangganya membusuk di penjara. Dan banyak anak-anak di sekitarnya menjadi kecanduan. Shawn juga mengatakan bahwa ia terpaksa membunuh teman-temannya sendiri. Ia telah melakukan bisnis legal sekarang dan ia mengusir teman-temannya Danny. Tapi temannya Danny tak terima. Ia telah memberikan sejumlah uang kepada Danny. Mereka mengatakan akan mendatangi Danny untuk mengambil uangnya. Dan setelah teman-temannya pergi, Danny pun marah kepada ayahnya. Tapi ayahnya mengatakan bahwa Danny harus belajar bertanggung jawab. Mike yang kini sudah di rumahnya sudah bersiap untuk berangkat sebagai sopir taksi online. Padahal istrinya Gabriel sudah bersiap merayakan malam Natal di rumah adiknya. Dan Gabriel pun marah karena Mike sudah berjanji. Mike mengatakan bahwa ia harus mencari uang untuk biaya persalinan Gabriel. Tapi Mike kemudian minta maaf kepada Gabriel yang saat itu sedang mempersiapkan sebuah foto-foto untuk anaknya yang akan lahir nanti. Tapi Mike mendadak tidak suka melihat di sana ada foto Jimmy Conlon ayahnya. Dan malam Natal pun tiba. Jimmy sudah menjadi Santa, tapi sebelum tampil ia minum-minum dulu. Sehingga pada saat menjadi Santa, Jimmy dalam keadaan mabuk. Dan ia menjadi Santa yang sangat menjengkelkan semua orang dan anak-anak. Shawn yang melihat itu kemudian meminta anak buahnya untuk menolongnya. Jimmy dimandikan dan juga diberi makan. Dan setelah kondisi Jimmy mulai sadar, Shawn menemui Jimmy. Mereka adalah sahabat sejak masih anak-anak. Shawn meminta Jimmy untuk menceritakan masalah apa yang sedang dialaminya hingga menjadi pecandu seperti itu. Jimmy mengatakan bahwa ia sudah lama tidak pernah tidur. Wajah-wajah teman dan sahabat yang telah dibunuhnya selalu menghantuinya. Dan Shawn mengatakan bahwa itu bukanlah salah Jimmy, karena mereka terpaksa harus melakukan itu.
Shawn mengatakan bahwa apapun yang mereka lakukan sampai melewati batas, mereka melakukannya bersama-sama. Mike kini telah mendapatkan penumpangnya. Mereka adalah teman-teman Danny yang akan mengambil kembali uangnya. Sementara Jimmy saat itu sedang minum-minum di bar. Di meja sebelahnya ada kepala polisi Harding yang terus menghinanya sebagai pembunuh berdarah dingin. Ia bertanya berapa banyak orang yang sudah dibunuhnya. Di sisi lain, kini Mike telah mengantarkan teman-teman Danny ke kantornya. Dan rupanya Danny sudah siap untuk menyambut mereka. Ia memberikan kedua temannya uang kertas palsu dan lalu menembak mereka. Dan ternyata salah satu dari temannya itu berhasil keluar dari kantornya. Dan Danny mengejarnya dan lalu membunuhnya tepat di mana Mike menunggunya. Danny lalu memecahkan kaca mobil Mike. Ia tak ingin ada saksi atas pembunuhan yang telah dilakukannya. Ia membawa Mike masuk ke dalam kantornya. Mike yang sadar akan dibunuh akhirnya melawan dan ia berhasil melarikan diri. Tapi anak buah Danny berhasil menemukan alamat Danny di dompetnya yang terjatuh. Shawn yang mengetahui peristiwa itu dari anak buahnya segera menghubungi Jimmy. Ia ingin agar Jimmy meminta anaknya untuk tidak melapor. Shawn meminta Danny untuk tidak kemana-mana sebelum ia mendapatkan kabar dari Jimmy. Mike yang sudah tiba di rumahnya segera menelpon Gabriel agar tidak pulang. Ia tahu Danny akan mengejarnya. Dan tiba-tiba pintunya diketuk. Ia tak menyangka itu adalah Jimmy ayahnya, orang yang begitu dibencinya karena seorang pembunuh dan tidak dipenjara. Jimmy mengatakan kepada Mike untuk tidak melapor ke polisi agar tidak ada yang terluka. Dan setelah Mike mencaci maki ayahnya dan Jimmy memastikan bahwa Mike tidak melapor, ia pun segera meninggalkan tempat Mike. Tapi Jimmy sangat terkejut begitu menyadari mobil Danny terparkir di depan rumah Mike. Ia segera kembali ke dalam dan benar saja, Danny sudah mengacungkan senjatanya dan siap untuk membunuh Mike. Dan tanpa pikir panjang, Jimmy terpaksa menembak Danny, anak dari sahabatnya sendiri. Jimmy pun segera memberitahu Shawn jika ia terpaksa menembak mati Danny, anaknya, karena akan menembak Mike. Shawn kemudian mengatakan bahwa Jimmy harus tahu bagaimana cara mengakhiri ini. Lalu Jimmy mengulang kata-kata Shawn tadi sore, bahwa apapun yang terjadi, jika mereka berdua telah melewati batas, maka mereka akan melewatinya bersama. Tapi Shawn tak menjawabnya. Istri Shawn yang mengetahui anaknya mati menangis sejadi-jadinya. Sementara Mike akan segera menelpon 911. Dan Jimmy mengatakan kepada Mike untuk tak melakukan itu. Ia harus percaya kepadanya. Dan Mike pun mengusir ayahnya. Setelah Mike melaporkan kejadian rumahnya kepada 911, tak berapa lama polisi datang. Tapi seperti yang dikatakan Jimmy, polisi itu malah menangkap Mike. Mereka melaporkan jika Mike adalah orang yang berbahaya dan membawa senjata. Ia sedang melarikan diri. Untunglah Jimmy tidak benar-benar pergi. Ia mengejar polisi-polisi itu. Dan tak berapa lama anak buah Shawn datang. Mereka menunjukkan arah kepada polisi di mana mereka harus menghabisi Mike. Mike segera menabrak mobil polisi itu. Dan tembak-menembak pun terjadi. Jimmy terus memepet mobil polisi itu hingga akhirnya mobil mereka terbalik. Jimmy pun segera mengeluarkan Mike, tapi polisi itu masih menembakinya. Dan akhirnya Jimmy pun menembak mereka. Jimmy membawa Mike untuk lari ke arah stasiun bawah tanah.
Di sana anak buah Shawn dan beberapa polisi sudah menyebar, dan Jimmy akhirnya bertarung dengan Frank, salah satu temannya yang juga anak buah Shawn. Dalam pertarungan itu, Jimmy berhasil mengalahkan Frank, sementara Mike berhasil menyelinap ke dalam kereta. Dia pun memanggil ayahnya untuk pergi bersama. Di dalam kereta, Jimmy mengatakan kepada Mike bahwa semua hal buruk yang terjadi padanya adalah kesalahannya. Dan Mike tak usah menyerahkan diri dulu kepada polisi, karena kini Shawn akan mengumpulkan semua orang di suatu tempat bernama Abbey. Shawn juga akan memburu Mike, keluarga Mike, teman-teman Mike, dan mereka juga akan mengarahkan semua kejadian sehingga membuat Mike sebagai tersangka. Polisi baik saat ini tidak akan dapat berbuat banyak. Ia meminta Mike untuk percaya kepadanya 1 malam saja. Setelah itu, Jimmy berjanji akan menyerahkan diri ke polisi. Sementara polisi sudah bergerak, mereka menemukan 2 buah mayat geng Albania yang dibunuh Danny ada di dalam mobil Mike. Setelah kereta itu berhenti, Jimmy kemudian mencarikan mobil untuk Mike. Ia meminta Mike untuk menyelamatkan anak-anaknya. Ia berpesan kepada Mike agar tak melewati jalan raya. Jimmy akan bertemu dengan Shawn. Di sisi lain, Gabriel sangat terkejut dengan berita tentang suaminya yang melakukan beberapa pembunuhan di TV. Dan tak lama kemudian, Mike datang ke rumah Ricky. Ia ingin menjemput Gabriel, dan Mike menceritakan apa yang telah terjadi. Dan tak lama kemudian, anak buah Shawn datang menggeledah rumah itu. Beruntung mereka bisa lolos. Sementara Jimmy kini telah bertemu dengan Shawn di Abbey, sebuah restoran mewah yang menjadi markas mereka. Ia meminta Shawn untuk mengampuni anaknya atau dia akan membongkar semuanya kepada polisi Harding. Tapi Shawn mengatakan tak ada lagi orang-orang yang peduli kepada Jimmy maupun perkataan Jimmy. Bahkan jika Jimmy mati dan membusuk, tak akan ada yang peduli. Satu-satunya orang yang peduli adalah dirinya, dan itu sudah berakhir sejam yang lalu ketika ia membunuh Danny anaknya. Ia akan membunuh Mike, dan setelah itu ia akan bertemu lagi dengan Jimmy dengan tatapan kosong, seperti yang dialami Shawn saat ini. Dan setelah itu, ia akan membiarkan Jimmy mati. Dan setelah merasa jalannya sudah buntu, Jimmy pun segera meninggalkan Shawn. Dan anak buah Shawn langsung mengejarnya. Jimmy segera menuju ke rumah Ricky. Ia melihat saat itu mereka akan segera pergi. Tapi ternyata Mike tidak ikut dengan mereka. Mike mengatakan ia tidak akan berlari lagi. Ia ingin melindungi Lex, anak kecil yang juga menjadi saksi pembunuhan itu yang saat itu berada di dalam limosin. Dan di saat yang bersamaan, Shawn menelpon pembunuh profesional bernama Price. Shawn mengatakan akan melipat gandakan bayarannya, tapi Price mengatakan akan membunuh Jimmy secara gratis. Ia memiliki dendam tersendiri kepada Jimmy. Jimmy dan Mike mengetuk satu persatu kamar di apartemen tempat tinggal Lex. Ia tidak tahu rumah Lex yang mana, dan sebagai akibatnya, seseorang melaporkan mereka kepada polisi, dan polisi pun segera menyerbu apartemen itu. Price yang juga mendengar berita itu juga segera menuju ke apartemen itu. Ia menyamar sebagai polisi. Tak lupa ia mengenakan rompi anti peluru. Hingga akhirnya Jimmy mengetahui kehadiran Price. Ia meminta Mike untuk pulang dan menyelamatkan anaknya. Ia tahu Price sangat terlatih dan berbahaya. Ia memancing Price untuk mengejarnya. Hingga akhirnya Jimmy berhasil menembak Price. Tapi rompi anti peluru yang dikenakan Price menyelamatkannya. Dan mereka pun kembali bertarung. Pertarungan itu berlangsung imbang meskipun Price lebih muda. Bahkan Jimmy hampir mengalahkannya. Namun akhirnya Jimmy terdesak. Mike yang sudah berlari akhirnya kembali saat mendengar bunyi tembakan. Ia hampir saja menembak Price.
tapi Jimmy melarangnya. Ia mengatakan bahwa Mike tidak akan lebih baik darinya jika ia membunuh. Jimmy dan Mike akhirnya pergi ke rumah ayahnya Jimmy. Mereka akan mengobati luka Jimmy. Ayah Jimmy juga membenci anaknya sendiri. Ia marah karena kini Jimmy melibatkan Mike cucunya dalam urusan kotornya. Tapi Mike membelanya. Dan Eddie Colon ayahnya Jimmy tak percaya. Ia mengatakan bahwa Jimmy bahkan rela membunuh Billy sepupunya sendiri demi Shawn. Mike yang mendengar itu kemudian marah dan meninggalkan Jimmy. Jimmy kemudian menelpon Shawn. Sekali lagi ia meminta untuk mengampuni Mike, atau ia juga akan mengejar Shawn. Tapi Shawn tetap pada pendiriannya, dan Jimmy yang ternyata berada tak jauh dari markas Shawn langsung menembaki anak buahnya satu demi satu. Hingga kini, dua sahabat itu saling menembak di antara gerbong kereta tua yang terparkir. Dan Jimmy akhirnya harus membunuh sahabatnya itu. Jimmy akhirnya menelpon polisi. Seperti janjinya, ia akan menyerahkan diri beserta nama seluruh orang-orang yang sudah dibunuhnya. Dan tak lama kemudian, polisi kedatangan tamu. Ia adalah Lex. Ia datang untuk menolong Mike. Ia memberikan bukti rekaman pembunuhan oleh Danny. Jimmy segera menuju ke rumah Mike. Ia berjanji dengan polisi di sana, tapi Mike tak mengizinkannya masuk. Gabriel yang melihatnya memperkenalkan dirinya. Ia tak keberatan dengan Jimmy. Dan Mike akhirnya memperkenalkan anak-anaknya dengan kakeknya. Jimmy sangat bahagia dengan itu. Mike lalu membawa keluarganya untuk pergi ke danau di belakang rumahnya. Ia tak ingin anak-anaknya melihat kakeknya ditangkap polisi. Tapi ternyata ini semua belum berakhir. Price yang punya dendam terhadap Jimmy belum berhenti membunuh mereka meskipun Shawn telah mati. Ia menembak Jimmy dari belakang dan Jimmy pun roboh. Jimmy yang belum mati melihat Price mengajar anak dan cucunya. Ia segera mengambil senjatanya dan ia berhasil menembak Price. Tapi sekali lagi Price mengenakan rompi anti peluru. Dan akhirnya Price berhasil menembak Jimmy di perutnya. Jimmy pun kini sudah tak kuat lagi berdiri. Price lalu memburu Mike dan keluarganya. Mereka berhasil bersembunyi. Dan rupanya anak Mike yang terkecil berbicara. Suara itu pun terdengar oleh Price. Mike segera mengalihkan perhatiannya. Tembak-menembak yang tidak imbang terjadi. Price akhirnya berhasil membuat Mike terdesak. Tapi Jimmy yang belum mati dan melihat Mike terdesak memasukkan pelurunya yang terakhir. Dan dengan sisa-sisa tenaganya, ia menembak Price kali ini tepat di kepalanya. Kini kepala polisi Harding berhasil mendapatkan nama-nama korban Jimmy. Mike dibebaskan dari segala tuduhan. Ia melatih Lex hingga menjadi petinju profesional. Dan kini ia tak lagi membenci ayahnya. Foto Jimmy dipajang di rumahnya. Dan film pun usai. Oke guys, itu tadi alur dari cerita film yang berjudul Run All Night. Semoga teman-teman terhibur ya. Jika teman-teman suka dengan film-film yang ada di channel ini, aku minta bantuannya untuk subscribe, like, dan juga share ya. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Sampai jumpa.